Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Dialog Kompas Sulsel pagi hari ini bersama saya Nilu Puspa. Kita lanjutkan kembali, kita membahas pagi hari ini mengenai PNS di pusaran politik. Kita ketahui bahwa aparatur sipil negara adalah pihak yang dinyatakan tidak boleh ikut dalam pusaran politik. Tetapi kenyataannya ada banyak sekali aparatur sipil negara, baik itu PNS utamanya, yang malah terlibat dalam situasi politik, apalagi di tahun pilkada seperti tahun 2018 ini. Hal ini akan kita bahas, sudah hadir di redaksi Kompas TV Makassar pagi hari ini ada komisioner dari Panwaslu Makassar, ada Bapak Abdillah Mustari. Selamat pagi Pak. Pagi. Terima kasih sudah hadir di Kompas Sulsel pagi hari ini. Bicara soal ASN di pusaran politik, sejauh ini kita dengar Panwaslu sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah ASN yang diduga ikut terlibat dalam politik. Benar-benar. Seperti apa sampai sejauh ini, boleh dicerita? Di tahun 2017 kemarin, itu ada sejumlah PNS yang diduga melakukan pelanggaran pelibatan diri terhadap aktivitas politik. Tahun 2017. Tepatnya bulan berapa itu Pak? Itu di sekitar bulan November, Desember. Oke. Dan di yang kasus kemarin, yang di tahun kemarin itu sudah ada rekomendasi dari KASN. Rekomendasi berupa? Berupa sanksi terhadap KSN bersangkutan. 6 orang itu? 6 orang itu. Tetapi persoalan penetapan putusan itu bukan kewenangan kami, itulah KSN. Tetapi kami punya kewenangan untuk mengawasi putusan itu. Oke. Ya. Dan sejauh ini kalau hasil pengawasan dari Panwaslu seperti apa? Ya, alhamdulillah dari pemberitahuan dari pihak terkait itu telah dijatuhi putusan, ditetapkan putusan terhadap seperti yang direkomendasikan oleh KSN. Oke. Ya. Baik. Sementara di 2018 itu baru kemarin saja ini. Baru kemarin saja ini kami secara massal melakukan klarifikasi terhadap 8 ASN terlapor. Ya, terkait dengan dugaan pelibatan diri pada salah satu pasangan calon. Jadi saya klarifikasi, 2017 kemarin 6 orang, 2018 ya, baru kemarin ini 8 orang lagi yang sudah diperiksa. Total berarti ada 14 yang diduga melakukan terlibat. Iya. Oke. Nah, boleh dijelaskan sebenarnya bentuk pelibatan mereka dalam politik itu seperti apa sih Pak? Bahkan yang paling kecil saja nih, paling kecil pelibatan, melike saja. Melike aktivitas bakal pasangan calon. Di media sosial. Di media sosial itu tidak dibenarkan untuk ASN. Aturannya untuk melike kan tidak boleh. Benar. Berarti kemarin ada yang melakukan like. Ada like, ada yang berpose bersama dengan bakal pasangan calon. Ada yang menghadiri pertemuan bakal pasangan calon. Ya. Menghadiri pertemuan seperti apa ini? Ada beragam. Ada mengatakan arisan, maksudnya arisan, tetapi dalam posenya itu menunjukkan keberpihakan. Misalkan menggunakan simbol yang diketahui bahwa itu simbol bakal pasangan. Baik. Dan itu diposting ke media sosial. Ataukah ada juga ujaran oleh pejabat tertentu ASN yang menganjurkan kepada masyarakat untuk memihak terhadap bakal pasangan calon. Itu terjadi juga. Baik. Apalagi yang pelanggaran bentuk keterlibatan mereka? Iya. Jadi itu yang paling kecil. Melike saja tidak dibenarkan. Apalagi melakukan kebijakan terhadap kewenangan yang dia punya untuk menguntungkan atau merugikan bakal pasangan calon. Nah, yang terjadi kemarin adalah hal-hal itu yang mereka lakukan melalui media sosial. Iya. Dipantau melalui media sosial. Iya. Dan selain kami menerima laporan, juga beberapa temuan. Jadi di Panwaslu dua hal ketika melakukan penanganan pelanggaran, ada yang berbentuk laporan. Jadi laporan ini dari masyarakat dan juga dari berdasarkan temuan berdasarkan kerja-kerja pengawasan kami. Itu artinya Panwaslu memang mengawasi setiap media sosial dari ASN atau seperti apa di sini? Kita kan juga punya media dan teman-teman di Panwas juga punya staf. Punya staf yang melakukan pengawasan terhadap aktivitas media. Juga
kami menerima laporan dari masyarakat. Masyarakatnya kan luas ini. Luas. Alhamdulillah. Terima kasih, mudah-mudahan pelibatan masyarakat lebih kencang lagi. Jadi lebih banyak lagi, lebih luas lagi yang bisa diawasi gitu ya. Seperti dengan tagline Bawaslu. Bersama masyarakat kita awasi pemilu. Bersama masyarakat kita awasi pemilu ya, apalagi pilkada ini. Tapi sebenarnya kalau dari sisi aturan, seperti apa sih aturan keterlibatan PNS dalam pusaran politik itu, Pak? Iya, banyak regulasi tentang itu. Di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 di pasal 70 dilarang melibatkan ASN, kepala desa atau dengan sebutan lain, lurah dan perangkatnya. Di pasal 71 di ayat 2 diungkapkan bahwa selama sebelum 6 bulan, ya sebelum 6 bulan penetapan pasangan calon, dilarang. Sebelum penetapan calon pun sudah ada pelarangan bagi ASN. Iya, 6 bulan sebelumnya. Itu di Undang-Undang Nomor 10. Dan kemudian menggunakan kewenangan, program, kegiatan yang menunjukkan keberpihakan terhadap atau menguntungkan terhadap bakal pasangan calon atau merugikan. Itu juga dilarang. Apa itu saja aturannya terkait dengan aturannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Itu jelas di berbagai pasal. Peraturan pemerintah di Nomor 42 Tahun 2004 tentang etika PNS. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 itu sangat jelas diungkapkan. Harus bebas, PNS harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Tidak boleh berpengaruh, intervensi terhadap golongan ataupun partai politik. Jadi sebenarnya ada begitu banyak aturan yang berkenaan dengan melarang keterlibatan PNS ataupun ASN dalam politik begitu ya, dalam pusaran politik. Nah, sanksinya itu biasanya seperti apa, Pak? Sanksinya bagi para ASN yang nyata-nyata ataupun kedapatan melakukan aktivitas politik di sini. Di peraturan pemerintah di Nomor 53 Tahun 2010 itu dikena sanksi baik secara kode etik. Nah, ini yang kalau dalam aktivitas menghadapi pilkada ini, event politik ini, mungkin saja PNS, ASN bersangkutan dapat dikenakan hukuman disiplin sedang. Nah, kalau disiplin sedang dapat dikenakan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Itu yang sedang. Boleh juga penundaan pangkat 1 tahun. Dan kemudian penurunan pangkat setingkat. Itu sedang. Itu masih sedang. Penundaan gaji, kemudian penundaan kenaikan pangkat dan penurunan pangkat. Jelas sekali sebenarnya aturannya ini ya. Kalau misalnya sanksi beratnya? Sanksi berat, pangkat lebih rendah, dijatuhkan pangkat lebih rendah selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun. Tadi kan selama 4 tahun. Kemudian ataukah dia pemindahan dalam rangka penurunan pangkat. Dipindahkan dan diturunkan. Ataukah pemberhentian dengan hormat. Sampai dengan pemberhentian bagi ASN. Ya itu. Itulah sanksi-sanksi sebenarnya yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kalau kita tadi bicara ada sanksi untuk yang sedang, ada sanksi untuk yang berat. Yang sedang ini pelanggaran seperti apa, Pak? Iya. Bila memberikan dukungan, jadi kalau ada ASN memberikan dukungan, terlibat dalam calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Jadi ketika masuk dalam kampanye, sebelum masa kampanye, sesudah masa kampanye, terlibat dalam memberikan dukungan. Itu masuk dalam pelanggaran sedang. Itu yang saya maksud tadi, termasuk melakukan me-like saja di medsos, apalagi berfoto bersama. Itu berfoto bersama, ataukah terlibat dalam aktivitas kampanye. Apalagi terlibat dalam aktivitas kampanye. Kalau pelanggaran beratnya? Bila menggunakan fasilitas terkait, misalnya fasilitas negara, terkait dengan jabatan. Menggunakan jabatannya. Ya. Menggunakan fasilitas dalam aktivitas kampanye
ataukah membuat putusan yang menguntungkan, karena dia punya jabatan, punya kewenangan, dia membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan tertentu. Oke, itu juga ya, itu masuk dalam pelanggaran berat. Ya, Oke, baik. Sebenarnya aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan keterlibatan ASN dalam politik ini cukup tegas, tapi masih banyak yang berani begitu melanggar. Ya. Nah, ini apa sebenarnya menyebabkan kalau Panwaslu melihat hal ini? Saya pikiran saya gini, semua ASN paham ini. Tahu pasti semuanya. Tahu pasti. Ini pasti sesuatu yang sudah disosialisasikan ke ASN. Iya, saya sepertinya beranggapan bahwa ini adalah kepentingan pribadi. Aktivitas Panwaslu sebenarnya adalah melindungi mereka, melindungi para ASN, mengingatkan bahwa untuk tidak terlibat. Kan banyak untungnya. Siapa tahu bakal pasangan calon bersangkutan bukannya naik, ya artinya untung bagi dia. Ataukah untung bila bakal pasangan calon yang terpilih, ya untung bagi dia. Tetapi akibatnya begini, ASN harus bersifat netral. Tidak melakukan keberpihakan karena ASN adalah milik negara. Tapi kan ASN ini punya hak pilih juga, Pak. Benar. Nah, ini seperti apa membedakan antara menggunakan hak pilih dengan memberikan dukungan? Rahasia sifatnya. Ini bersifat rahasia. Iya, hak dia untuk memiliki pemilihan adalah rahasia. Tidak boleh untuk mengungkapkan kepada orang atau menganjurkan kepada orang. Oke, jadi sebenarnya hak pilih dimiliki oleh mereka, tetapi bersifat rahasia. Kita akan bahas lebih dalam lagi soal ini usai jeda berikut ini. Tetaplah di Dialog Kompas Sulsel.